Halo semuanya, kembali lagi di channel List of Grid bersama saya Iwan Safrudin. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang collection. Kita di bagian PBO lagi ya, pemrograman berorientasi objek. Ini biasanya untuk kelas 12 di bab ke-12 ya, karena bab sebelumnya kita belajar tentang string. Di kali ini kita akan belajar tentang collection. Oke, nggak usah bertele-tele lagi. Di sini kita akan langsung praktek. Di sini saya menggunakan kode editor, menggunakan Visual Studio Code. Lalu browser saya siapkan. Di sini saya menggunakan Firefox. Firefox di sini sudah pakai private window ya. Kalau kalian pakai laptop sendiri nggak usah pakai private, nggak apa-apa. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Di sini saya akan membuka project baru di menu File. Sorry, hilang lagi ya ini ya. Oke, bisa. Kita kembali lagi ke sini di menu File. Oke, kursornya tadi hilang. Di menu File kita bisa pilih Open Folder atau di sini Ctrl K, Ctrl O. Ayo kita coba ya, Ctrl K, Ctrl O. Ctrl K. Nah, ini Ctrl K O berarti ya barengan ya. Nah, di sini kita akan membuka projectnya. Kalau di Windows biasanya di C, SAM, htdocs atau di mana terserah kalian installnya biasanya di D. Di sini saya menyimpannya di HTML, HTML. Kemarin kita sudah membuat project, kita kasih nama PBO ya kemarin kayaknya ya. Coba kita cari PBO. Nah, ini sudah ada, dibuat 22 Juli kemarin. Perhatikan di sini PBO sudah ketemu, kita klik, lalu kita klik OK atau Open biasanya kalau di Windows ya. Oke, di sini saya trust saja di OK. Nah, di sini sudah ada 2 file kemarin yang sudah kita buat. Di sini saya zoom. Perhatikan di sini ada 2 file, biodata dan cek biodata kemarin yang kita sudah belajar tentang string. Oke, di bab ini kita akan belajar tentang collection. Collection itu apa sih? Dari katanya saja sudah ketahuan kan, collection. Berarti Indonesianya adalah koleksi. Koleksi adalah kumpulan apa yang kita koleksi gitu kan. Misalkan kita mengkoleksi perangko, berarti akan ada banyak perangko yang kita miliki, bermacam-macam perangko. Nah, berarti koleksi di sini tuh apa ya? Berarti koleksi di sini bisa kita artikan bahwa dia adalah penyimpanan. Koleksi ini adalah yang kita simpan gitu kan. Oke, langsung saja supaya kita nggak bingung. Sebenarnya kita nggak tahu artinya juga nggak apa-apa. Yang penting kita itu tahu tujuannya gitu loh. Kalau kemarin string ini kan untuk ini mengolah kata gitu kan. Nah, sekarang kita akan mengolah collection. Bagaimana kita menyimpan data dengan collection. Jadi kita belum sampai database ya, baru collection. Oke, di sini pertama kita akan di menu bagian kiri ini saya pakai VS Code, yang pakai Sublime Text juga nggak apa-apa, sama aja. Di sini saya akan menambah file baru. Di sini saya akan membuat kelas apa ya? Koleksi misalkan, koleksi.php. Nah, di sini sudah ada file koleksi.php, K-nya besar ya, perhatikan di sini. Kita buat PHP-nya, PHP. Kok merah? Kenapa ini? Apa karena belum ditutup? Oh gini. Oke, di sini sudah ada PHP. Kelihatan ya, udah ya. Oke, di sini kita tutup dulu. Kita zoom biar kelihatan. Oke, PHP. Berarti di sini kita tinggal buat kelas koleksi. Nah, setelah ini untuk menyimpan, kalau di PHP itu kita bisa menggunakan array ya untuk menyimpan kelas. Misalkan di sini kita buat var $data. Nah, ini berarti dia kan array nih. Nah, di sini kita akan membuat fungsi public function, add data. Nah, datanya apa ini yang akan kita tambahkan gitu kan? Di sini kita akan
item. Perhatikan ya, public function add data $item. Di sini berarti kita bisa pakai this. Kasih kondisi dulu ya. Nggak usah, nggak apa-apa sih. Kondisi nanti ya nggak apa-apa lah. If not empty $item. Ini kan if kan pelajaran kelas 10 ya. Harusnya udah paham. Kalau item ini tidak kosong, maka dia akan menambah memasukkan ke dalam data ini. This data sama dengan $item kayak gini. Kita akan mengecek nih. Kita akan membuat function untuk menampilkan item. Show data. Nah, di sini kita akan menampilkan data-data yang kita miliki. Show data. Berarti di sini kita bisa kayak gini. Echo pre, sebawahnya lagi echo pre. Nah, di sini baru print r $this data kayak gini. Nah, ini untuk menampilkan data yang kita miliki. Setelah kelas ini kita punya kelas ini, selanjutnya kita akan membuat file baru di sini ya. Koleksi apa sih yang kita akan membuat koleksi apa nih? Misalkan kita akan membuat koleksi perangko misalkan. Di sini kita akan membuat kelas namanya perangko.php ya. Perangko.php. Sudah. Nah, di sini kita buat tag PHP baru, PHP. Di sini kita akan include dulu, include once. Kemarin gimana sih? Include once gini ya. Terus kita masukkan tadi filenya koleksi.php. Nah, sudah. Setelah itu kita akan membuat objek baru nih. Gimana caranya buat objek? $perangko sama dengan new. Filenya apa ini namanya? Koleksi. Koleksi kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, berarti kita sudah punya objek perangko dari kelas koleksi. Nah, kita coba nih di sini kita $perangko main lebih dari show data. Nah, ini udah ada di Visual Studio Code kelihatan show data titik 2. Untuk mengakses ini gimana? Biasa kita kembali ke browser, kita jalankan di sini, kita klik localhost /pbo/perangko.php. Yaps, keluarnya seperti ini ya. Kosong. Datanya kosong karena kita nggak punya data apa-apa. Berarti kita belum punya koleksi perangko nih. Caranya menambah koleksi gimana? Berarti di sini setelah membuat objek baru, di sini kita tinggal tambahkan perangko add item. Tadi ada add item kan? Di sini perangko. Add item. Nggak ada add item ternyata. Add data. Sorry ya. Di sini karena add data, di sini kita harus sama add data. Karena add item tidak ada, di sini namanya add data ya. Perhatikan di sini add data sama show data. Show data untuk menampilkan data, add data untuk menambah data. Kita save kayak gini, kira-kira tampilnya apa? Saya bisa nebak isinya tetap kosong. Kosong kan? Kita refresh kosong. Kenapa? Karena add datanya di sini kosong, tidak kita tambahkan apa-apa. Karena di koleksi ini kalau itemnya tidak kosong baru ditambahkan. Kalau dia kosong ya dia tidak akan mengeksekusi ini. Ya sudah, kita tambahkan saja ini perangko. Misalkan di sini perangko 5.000 kayak gini, kita save. Lalu kita jalankan. Yaps, kita sekarang sudah punya koleksi perangko 5.000. Kita tambahkan lagi nih, Ctrl Shift D. Kita akan menambahkan perangko 10.000. Kita jalankan lagi. Nah, berarti kita sudah punya dua koleksi nih, perangko 5.000 sama perangko 10.000. Kita pengen tambah lagi. Perangko 2.000 misalkan, save, kita jalankan. Yaps, nah di sini kita sudah punya
3 koleksi perangko. Seperti itu. Pak, gimana kalau show datanya itu sebelum ini? Bisa nggak? Kita tampilkan. Berarti kita akan menampilkan dulu baru menambah. Oke, yang bawah kita mark, kontrol garis miring, save, jalanin. Yaps, kosong. Karena dia mengambil dulu baru ditambahkan. Jadi otomatis tidak akan tampil. Oke ya, berarti show data kalau bisa memang setelah kita menambahkan datanya. Ini kita sudah punya 3 koleksi. Yaps. Ini kenapa diawali dengan 0? Karena bahasa pemrograman untuk array itu pasti dimulai dari 0. Begitu. Pak, kalau saya pengen menampilkan 1 koleksi saja gimana? Ya tinggal ini kita punya koleksi nggak ini yang ke 0. Koleksi pertama berarti kita tambahkan 0 di sini. Bisa nggak ya ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini returnnya bukan array, tidak ada return. Berarti di sini ingin menampilkan array ke berapa, misalkan kayak gitu. Di sini kita akan tambahkan fungsi lagi, public function show item gitu ya. Show item, i-nya besar, item ke berapa. Defaultnya 0, maka di sini kita akan menampilkan return $this data $i. Nah, kayak gini. Kita kasih if biar enggak, if not empty $this data $i, maka dia return. Kalau nggak ada, kita else return data tidak ditemukan. Nah, kayak gini. Koleksi ke berapa? Misalkan ini kan 0, 1, 2 gitu kan. Nah, saya pengen menampilkan koleksi ke gini, echo koleksi perangko kedua saya adalah titik $perangko panah show item ke berapa? Ke 1. Kalau 2 berarti 1. Kan dari 0 kan? Jadi koleksi perangko kedua saya adalah ke berapa? Nah, kita cek nih di sini, kita refresh ya. Tuh, koleksi perangko kedua saya adalah perangko 10.000. Nah, benar ini kan? Ini yang kedua. Nah, berarti dia 1. Kayak gitu ya. Koleksi perangko kedua saya adalah perangko 10.000 ini. Kalau pengen nampilin yang ini, yang 2000, berarti yang ketiga. Kita Ctrl Shift D. Yang ketiga adalah berarti di sini 2. Kita save. Lalu kita jalankan lagi. Oh ya, ini belum di BR ya. Echo BR. Save. Kita jalankan. Yaps, kayak gini. Ketiga saya adalah perangko 2000. Yaps. Nah, mungkin sampai sini dulu. Takutnya nanti kalau kebanyakan malah pada bingung kan. Nah, ini contoh scriptnya. Bisa kalian cek untuk koleksi. Ini kelas harus dibuat dulu sama persis. Setelah membuat ini, baru kita membuat yang perangko ini. Kelasnya ini jangan lupa include once koleksi.php-nya. Nah, untuk selebihnya nanti mungkin tugasnya kalian membuat seperti ini, tapi dengan judul yang berbeda. Ini kan perangko, mungkin kalian bisa membuat seperti koleksi pacar, koleksi mantan, nah kayak gitu ya. Oke, cukup sekian untuk materinya, silahkan dicoba. Selamat coding.